السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kita bersama-sama bisa sholat subuh berjamaah. Semoga sholat subuh berjamaah kita jumlah jamaahnya bisa menyamai sholat Jumat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada 5 tanda Allah sayang kepada hambanya. Jadi ada 5 tanda Allah sayang kepada hambanya. Jadi setiap umat Islam tentu saja mengharapkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semua tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bentuk kasih sayang yang berbeda dari yang kita duga. Salah satunya melalui ujian atau cobaan. Terkadang kita tidak sadar setiap cobaan yang Allah beri kepada kita mengandung hikmah yang sangat berharga. Namun kita sering khilaf dan cenderung mencela berbagai cobaan yang kita alami, seolah hal tersebut merupakan tanda Allah tidak peduli kepada kita. Padahal jika kita pahami kembali, banyaknya ujian yang Allah beri kepada kita merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya. Adapun hikmah yang bisa kita ambil adalah bahwasanya Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih kuat dan lebih mengingat Allah. Saat kita tertimpa bencana, terkadang kita tidak sadar bahwa setiap cobaan yang kita alami selalu ada hikmah di baliknya. Kita bahkan ada yang lupa diri, bahkan mengumpat dengan apa yang dialami, seolah-olah kita adalah makhluk yang paling menderita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah mencintai seorang hamba, maka Allah memanggil Jibril seraya berfirman, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Kemudian Jibril mencintai orang itu dan berkata kepada penghuni langit, sesungguhnya Allah Ta'ala mencintai fulan, maka cintailah ia. Penghuni langit itu pada akhirnya mencintai orang itu. Setelah itu kecintaannya diteruskan kepada penghuni bumi. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ada beberapa tanda yang bisa kita ambil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kita.
Yang pertama napa? Dibukakan pintu amal soleh sebelum kematian. Jadi tandane Allah cinta kepada kita niku sak derenge pejah. Niku ditunjukkan amal soleh, ditunjukkan kebaikan sebelum kematian. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan ia untuk beramal, maksudnya beramal kebaikan. Dikatakan, apakah dijadikan beramal itu? Beliau bersabda, Allah Subhanahu wa taala bukakan untuknya amalan soleh sebelum meninggal dunia, sehingga orang-orang di sekitarnya ridho kepadanya. Jadi dibukakan amal soleh sebelum kematian ini sangat yang penting. Jadi mungkin kita niku nate ningali tetanggi kita atau derek kita awale nggih jarang salat, nggih, perbuatannya mboten sae. Tetapi mungkin sebulan sebelumnya atau seminggu sebelumnya sebelum meninggal biasanya sae gitu. Di luar kebiasaan tambah api, tambah sholat, rajin jamaah di masjid, sering baca Quran dan lain-lain. Kemudian Allah mundut. Nah, ini termasuk salah satu pintu amal yang diberikan oleh Allah sebelum kematian dia. Kemudian yang kedua adalah diberikan kesedihan. Jadi tandane Allah sayang kepada kita niku diberikan kesedihan. Kesedihan dalam segala hal. Napa mawon kesedihane? Kalau dalam tingkatan keluarga, kesedihan mungkin dari keluarga kita ada yang sakit atau bentuk kekurangan yang lainnya. Ya. Dan yang paling utama kesedihan itu ketika kita tidak bisa beramal soleh di jalan Allah, itu sedih. Ketinggalan sholat jamaah sedih. Boten sakit sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah sebelum sholat subuh, dan itu sedih. Karena nopo 2 rakaat sebelum subuh niku lebih baik daripada dunia seisinya. Nah itu sedih. Jadi diberikan kesedihan amalan-amalan sunnah, apalagi yang wajib. Kemudian yang ketiga adalah tanda sayang Allah kepada kita, diberikan ujian atau cobaan. Seperti dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan memberikannya cobaan atau musibah. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit panas, sahabat niku memegang selimutnya, niku pun kepanasan, kaget. Wah Rasulullah kok bisa begini? Kemudian Rasulullah menyampaikan bahwasanya ujian yang menimpa beliau itu 2 kali lipat dari manusia pada umumnya. Jadi misalipun panasnya menungso niku 40 derajat, niku bisa 2 kali lipat 80 derajat. Sampai kaget Rasulullah sahabat niku yang memegang selimutnya. Jadi selimut itu wis panas. Napa malih badanipun. Seperti dalam Al-Qur'an dijelaskan, tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan memberikan hidayah, petunjuk kepada hatinya, dan Allah mengetahui segala sesuatu. Kula sering ningali kejadian di saudara kita di Gaza di Palestina. Padahal satu keluarganya habis, sehingga dia tinggal seorang diri. Malah apa yang dia sampaikan, Alhamdulillah, Alhamdulillah Allah berikan kehidupan, Alhamdulillah Allah berikan macam-macam.
padahal rumai ludes saudarane nggih telas, tapi dia katakan alhamdulillah. Dan kata-kata itu cukup banyak disampaikan oleh penduduk